Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Charlie. Senang sekali. Hari ini saya akan membawakan renungan. Renungan diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19 dengan tema Gembalakan domba-dombaku. Saat saya mendapatkan renungan ini, saya membaca dan mendengarkan. Sepertinya perikop ini ingin berkata kepada saya, "Charlie, apakah engkau mengasihi aku?" Apakah perikop ini juga berkata kepada Bapak Ibu semuanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Oke, yang menarik adalah perikop ini dimulai dengan sebuah kata. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, mengapa harus memulai dengan kalimat sesudah sarapan? Jika kita melihat di perikop sebelumnya, yaitu Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14, di situ diinformasikan bahwa Petrus dan para rasul itu sedang mencari ikan semalaman dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ada di ayat ketiga. Nah, artinya adalah Petrus sedang dalam keadaan lapar. Dia lelah dan mungkin dia butuh istirahat. Nah, Yesus
adalah Allah yang mengerti. Dia mengerti kita. Maka Yesus tidak mau bicara kepada Petrus dalam keadaan lapar. Maka ia mengajak makan terlebih dahulu. Mungkin kalau di budaya kita sering, yuk kita minum teh dulu, atau kita makan bareng dulu sambil bicara. Nah, lalu yang menarik, mengapa Yesus harus berkata sampai 3 kali kepada Petrus? Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Nah, 3 kali itu ada makna yang spesial ya. Sewaktu kita masih kecil, kita sering bermain-main, kita bermain game atau bermain bersama teman-teman, kita bilang 1, 2, 3. Maka kita mulai bermain. Sewaktu kita mulai dewasa, kita ingat orang tua kita sering bilang, ayo dek, besok kan ada ujian, besok kan ada PR. Yuk, kita belajar yuk kita main. Jika kita masih bandel, maka orang tua akan bilang, dek, 1 ya, yuk kita belajar, yuk bikin PR, 2 dan 3. Kita tahu ada sesuatu setelah angka 3 itu. Waktu kita bekerja, kita sering mengenal namanya SP1, SP2, SP3. Kita tahu setelah SP3 itu ada apa. Nah, begitu juga dengan Petrus. Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali adalah penyangkalan yang sempurna. Menariknya adalah Yesus dengan kasih-Nya telah mengampuni Petrus dengan kasih yang sempurna. Dengan cara memberikan kepercayaan kepadanya. Dengan cara memberikan kepercayaan untuk mengembalakan domba-dombanya 3 kali juga. Nah, selanjutnya adalah mengapa Petrus sedih, Bapak Ibu? Itu ada di dalam ayat ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Bapak Ibu, jika kita memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, jika orang tua kita berkata kepada kita, Nak, apakah engkau mengasihi aku? Tentu kita menjawab, iya Pak, iya Mah, saya mengasihi Papa, mengasihi Mama. Alangkah sedihnya jika orang tua kita berkata sampai 3 kali. Artinya apa? Ada keraguan ya, ada keraguan di diri orang tua kita. Apakah kita benar-benar sungguh mengasihi beliau? Nah, lalu menurut bahasa Yunani, sebetulnya pertanyaan pertama dan kedua ini itu bermakna agape. Jadi saat Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebetulnya ada pertanyaan adalah, Petrus, apakah engkau mengagape aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, saya mengasihi kamu. Tapi dijawab secara filia. Benar Tuhan, saya menfilia kamu. Baru pertanyaan ketiga, Yesus menurunkan kadar pertanyaannya. Petrus, apakah engkau menfilia aku? Disitulah yang membuat Petrus sedih. Kenapa? Karena dia tahu dia itu tidak mampu mencapai standarnya Tuhan. Dia hanya mampu mencapai standar filia, yaitu kasih sama. Lalu setelah itu, sebetulnya apa sih perintahnya Yesus untuk Petrus dan untuk kita? Sebetulnya ada 3 perintah loh. Pertama, peliharalah anak-anak dombaku. Itu ayat ke-15. Lalu ayat selanjutnya adalah ayat ke-16.
gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17 adalah peliharalah domba-dombaku. Nah, jika kita mengacu ke kalimat, anak-anak domba itu artinya adalah orang-orang yang baru mengenal Tuhan, yang imannya masih dalam pertumbuhan. Jadi, Yesus memilih Petrus untuk mendidik orang-orang yang baru imannya tumbuh. Nah, sedangkan gembalakan itu lebih luas dari pelihara. Gembalakan itu artinya Yesus menjadi arah. Petrus harus menjadi arah kemana gembala itu akan berjalan. Nah, selanjutnya adalah peliharalah domba-dombaku. Artinya domba-domba yang telah besar, yang telah tumbuh imannya, itu tetap harus dilindungi. Dari apa? Dari serangan-serangan, ajaran-ajaran yang tidak baik, dan sebagainya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, siang hari di pinggir laut Tiberias, udara panas. Murid-murid Yesus hatinya gelisah karena semalaman sudah mencari ikan tapi tidak mendapatkan. Yesus datang dan mengajak makan. Perut kenyang dan perasaannya sejuk. Lalu ada angin yang berhembus membuat hati ini tenang. Lalu terdengar suara yang halus. Peliharalah anak-anak dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah domba-dombaku. Suara yang hangat, yang penuh pengertian. Itulah yang Petrus dengar. Yang sekarang kita dan Bapak Ibu dengar. Jadi Bapak Ibu, saat ada suara, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Saya percaya Bapak Ibu akan menjawab, benar Tuhan, aku mengasihimu. Peliharalah domba-dombaku. Marilah kita berdoa sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Demi namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawan-lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pelaku penuh melimpah kebaikan dan kasih setia. Belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Kini tugas kami untuk melakukan perintah-Mu, menjadi domba yang baik, menjadi gembala yang baik, sehingga kabar sukacita sampai ke semua orang. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.